Nah, kemarin sampai di mana ya? Al-Zahir sudah. Hah? Ta'riful muawwal. Nah, apa itu zahir ya Salman? Ma dalla ala ma'nan rajih. Nah, apa yang menunjukkan makna yang lebih rajih, yang lebih mendekati kebenaran, yang merupakan asal lafaznya. Baik, sekarang kita masuk ke lawan daripada al-zahir, yaitu al-muawwal. Ta'riful muawwal. Definisi al-muawwal. Al-muawwal lughatan min al-awwali wa huwa ar-ruju'u. Muawwal secara bahasa dari al-awli, afwan, bukan al-awwali, dari al-awli yang maknanya adalah ar-ruju'. Ya. Nah, oleh karena itu seperti ala ya'ulu, al-ma'al, ya. Al-ma'al bermakna al-marja', tempat kembali. Nah, wastilahan, adapun secara istilah, ma humila lafzuhu 'ala al-ma'na al-marjuhi, apa yang dibawa lafaznya kepada makna yang marjuh. Nah, ya, kepada makna yang marjuh. Ya. Kalau dia pakai dalil, ya, kalau bidalil berarti takwilnya sahih. Tapi kalau dia biduni dalil, tanpa dalil, berarti takwilnya batil, takwil fasid, atau lebih cocok dinamakan tahrif, perubahan dari lafaz yang sebenarnya. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dari pernyataan kami alal ma'nal marjuh an-nas wa dhahir. Tidak termasuk nas, karena nas apa ikhwan? Tidak punya ihtimal kecuali satu makna saja. Ya. Tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, itu namanya nas. Ya. Wadh-dhahir, adapun adh-dhahir ada kemungkinan makna yang lain tapi marjuh. Sedangkan zahir adalah merupakan makna yang rajih, lebih kuat ke arah situ. Nah, fahimtum ya ikhwan? Ya. Wa amman nassu, adapun nas, fali'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan, karena nas itu tidak ada kemungkinan kecuali satu makna. Tidak ada kemungkinan kecuali satu makna. Wa amma adh-dhahiru fali'annahu mahmulun 'ala al-ma'na ar-rajih. Adapun zahir karena dia dibawa kepada makna yang rajih, bukan yang marjuh. Dibawa kepada makna yang rajih, sedangkan at-ta'wil itu maknanya marjuh. Begitu. Nah, fahimtum ya ikhwan? Wa ta'wilu qismani, ta'wil itu ada
dua bagian. Nah, dan ini ikhwani fiddin azakumullah, ya, pengertian takwil yang disebutkan di sini tentunya takwil indal usuliyin, ya kan? Sebab kalau kita melihat kepada lisan asy-syara', takwil itu punya bermacam-macam makna. Takwil memiliki bermacam-macam makna. Ya. Bahkan banyak yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Sawa'iqul Mursalah. Lebih 10 makna. Ya, di antara makna takwil adalah ta'bir mimpi. Ya. Seperti perkataan Syekh Ikhwan Yusuf, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Nah, juga di antara makna ta'wil madza ya ikhwan? At-tafsir. Ya. Di antara makna ta'wil adalah at-tafsir. Nah, seperti misalnya kalau dikatakan ma ta'wilu qaulillah subhanahu wa ta'ala, apa takwilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala ini? Maknanya apa? Tafsir. Ya. Dan ini, istilah ini sering digunakan oleh Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya. Ya. Beliau sering mengatakan wa amma ta'wilu qaulillah subhanahu wa ta'ala fa kadza wa kadza. Adapun takwilnya maksudnya adalah tafsir, bukan yang dimaksudkan oleh al-usuliyun. Paham ya ikhwan? Yang dimaksud adalah makna marjuh, la, ba'id. Paham ya? Jangan sampai ikhtilaf nanti, tercampur. Antum menyangka bahwa a'immah mereka menggunakan lafaz ta'wil yang lalu antum kembalikan pada lafaz indal usuliyin. Keliru. Jangan. Nah, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia di dalam agama dan ajarkan pada dia ta'wil. Apa antum maksudkan ta'wil di sini adalah makna marjuh? La, ba'id jiddan. Nah, maknanya adalah tafsir. Oleh karena itu doanya Rasulullah SAW makbul, mustajab, sehingga beliau menjadi salah seorang tokoh mufassirin di kalangan para sahabat. Wa ilaihi marja'un fi tafsir Al-Quran Al-Karim. Paham ya ikhwan? Terkadang juga takwil maknanya adalah akibah. Ya. Akibatnya di kemudian hari. Nah, akibah bermakna akibah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Mana ahsan ta'wila? Ay ahsanu aqibah. Ya. Paling baik akibatnya. Nah, sesuatu yang akan datangnya itu paling baik. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini, ikhwani fiddin azakumullah, kita telah mengetahui bahwa istilah ta'wil 'inda syara' tidak seperti yang diistilahkan oleh al-usuliyun. Paham ya? Nah, Fahimtum ya ikhwan? Baik. Wa ta'wilu qisman, ta'wil itu ada dua macam.
sahihun maqbulun wa fasidun mardud. Sahih, ada takwil yang sahih diterima, ada yang rusak ditolak. Yang pertama fas sahih, adapun penakwilan yang sahih, ma dalla alaihi dalilun. Apa yang ditunjukkan atasnya dalil, dalilun sahih, dalil yang sahih. Katakwili qaulihi ta'ala, seperti misalnya takwilnya firman Allah Subhanahu wa taala, was'alil qaryah. Nah, ya, kisahnya Nabi Syuaib bersama anak-anaknya. Nah, kakaknya yang tertua menyatakan was'alil qaryah. Tanyailah kampung, ya, yang kami dahulu singgah di situ atau lewat di situ. Was'alil qaryah. Tanyalah kampung. Kampung ditanya. Apa maksudnya kampung ditanya? Masa kampung bisa ditanya? Kampung itu mencakup apa saja, ya kawan? Sana ada pohon. Masa pohon ditanya? Masa batu ditanya? Nah, maka ini butuh untuk ditakwil. Ya. Nah, biasanya dari sinilah terjadi hubungan antara takwil dengan majaz. Dengan takwil itu muncullah majaz. Paham ya? Bahwa ini termasuk majaz. Ya. Majaz apa namanya? Majaz al-hadz. Nah, sehingga butuh untuk ditakwil. Nah, karena tidak mungkin bertanya kepada kampung. Akal mereka. Sehingga mereka mengatakan ila maknanya adalah was'al ahlal qaryah. Tanyailah penduduk kampung. Nah, tanyailah penduduk kampung. Li'anna al-qaryata nafsaha la yumkinu tawjihu su'ali ilaiha. Karena kampung itu sendiri tidak mungkin diarahkan padanya pertanyaan. Ya. Kampung di mana anakku? Nah, misalnya. Kampung ditanya. Kampung itu kan ibarat dari suatu tempatnya. Yang di situ ada rumahnya, di situ ada pohonnya, di situ ada keluarganya. Nah, paham ya, kawan? Maka tidak mungkin diarahkan pertanyaan itu pada kampung, kata mereka. Sehingga takwil harus ditakwil. Nah, ya, sehingga mereka menyatakan istilah was'al qaryah itu majaz. Nah, sebagaimana yang terdahulu kita sebutkan bahwa para ulama, ya, jumhur dari kalangan para ulama menafikan adanya majaz di dalam Al-Quranul Karim. Sebab kalau antum menetapkan majaz dalam Al-Quranul Karim, itu menunjukkan apa? Karena istilah majaz itu apa? Majaza nafyuhu. Apa yang bisa dinafikan, ya kan? Nah, ya. Maka di saat antum mengatakan, tanyailah kampung. Pada saat itu pula antum bisa menafikan, ya, yang ditanya itu bukan kampung. Ya, tapi maksudnya apa? Ahlul qaryah. Nah, inilah dinafikan para ulama dan keras pengingkaran mereka. Apakah ada di dalam Al-Quranul Karim yang bisa dinafikan? Dan mereka membantah ahlu ta'wil yang berdalil dengan ayat ini adanya ta'wil di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka mengatakan ini bukan ta'wil. Ya. Ini makna yang zahir, tetap zahir ini maknanya. Paham? Kalau yang namanya ta'wil apa ya, kawan? Makna marjuh, ya kan? Nah, tapi di saat disebutkan was'alil qaryah, tanyalah kampung. Salah satu uslub di dalam uslub al-lughatul arabiyyah, asalibul lughah,
Ya, metode penyampaian di dalam bahasa Arab salah satunya terkadang dihapusnya sesuatu sebab karena difahaminya sesuatu itu. Karena sudah difahami, sehingga untuk mempersingkat bahasa itu namanya uslub, bukan takwil, bukan. Tapi salah satu metode di dalam penyampaian bahasa Arab. Dan itu selain bahasa Arab pun kadang menggunakan itu. Ya, misalnya ada seorang si A nanya ke si B, alamatnya ini, jalan ini di mana ya? Wah, ana nggak tahu. Coba ente tanya kampung sana. Hah? Antum tanya kampung seberang itu. Coba, kalau ditanya, ketika si B ini mengatakan pada si A, kamu tanya kampung seberang itu, apakah si A itu heran? Masa kampung ditanya? Heran enggak? Enggak, kan biasa kan? Metode di dalam penyampaian agar bahasa itu lebih singkat. Ya. Kalau si A ini memahami secara zahir, kemudian dia mengatakan, masa kampung ditanya? Ya, lebih heran lagi si B-nya. Tolol betul kamu. Bodoh, nggak tahu bahasa Indonesia. Kan begitu kan? Itu uslub. Nasali bil lughal arabiyyah. Sama seperti misalnya dikatakan banal amirul qasra fil Madinah. Ya. Sang gubernur membangun istana di kotanya. Nah, kalau ada yang mau memahami yang dimaksud di sini adalah gubernur sendiri yang membangun, ya bodoh, iya kan? Orang akan mengatakan akalnya ini rendah, ini orang. IQ-nya terlalu rendah. Ya. Karena itu sudah menjadi uslub. Ya. Min asalib al-lughah al-arabiyyah. Hamdul ikhwan. Jadi bukan takwil sama sekali. Nah, mereka menafikan takwil dalam hal ini. Kemudian yang kedua, apa susahnya memahami ayat ini secara zahir? Nah, tanyailah kampung, apa susahnya? Kenapa tidak difahami ayat Allah Subhanahu wa taala ini secara zahirnya? Sebab Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki sesuatu terjadi. Bukankah di sana terkadang ada sesuatu yang mati tapi mereka bisa hidup, mereka bisa bergerak. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidaklah ada sesuatu melainkan bertasbih, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Bukankah di sana ada batu yang membawa lari pakaiannya Musa alaihissalam? Bukankah di sana ada batu yang pernah mengucapkan salam, ya kan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, bukan satu yang mustahil. Apa susahnya bertanya pada kampung? Ya, memahami itu secara zahir. Jadi, ikhwan fillah azakumullah, ya, di dalam syariah, ya, jangan terlalu mudah di dalam membuka bab takwil yang diistilahkan oleh usuliyun ini. Ya, madalla ala makna marjuh. Nah, sehingga apa? Mereka nanti saya tatarraqun ila masail imaniyah ghaibiyah. Nanti akan menjurus kepada permasalahan-permasalahan yang gaib nanti. Asma'us sifat. Ya, yadullah. Oh, takwilnya karena tidak mungkin, ya kan? Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk. Harus ditakwil. Maknanya adalah iradatul in'am, berkeinginan untuk memberikan kenikmatan, dan ini batil. Ya. Nah, wal fasidu fasid ma laisa alaihi dalilun sahih. Apa-apa yang tidak dibangun atasnya dalil yang sahih penakwilannya. Kata wilil mu'attilati qaulahu ta'ala, seperti takwilnya kaum mu'attilah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ila makna istaula. Menguasai, ini jelas. Takwil
yang sangat jauh, tidak dikuatkan oleh dalil, wala minal Quran wala minas sunnah wala fil lughah. Tidak ada makna istawa bimakna istawla fil lughah. Wa shawabu anna ma'nahu al-'ulu wal istiqrar wal irtifa' min ghairi takyifin wala tamthil. Tanpa takyif dan tanpa mentamthil. Allahu a'lamu bis-shawab. Baik, dengan demikian insyaallah taala kita akan memasuki bab an-nasakh, ya. Pembahasan tentang nasikh dan mansukh. Nah. Tafadhalu hafizakumullah.